فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di pertengahan muka surat 113 dari syarah Aqidah Qayrawaniyah. Wala fadilatu Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala wa amara bil hajj. Allah memerintahkan untuk berhaji. Wa bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifiyatih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tata caranya secara terperinci. Dalam Quran disebut beberapa manasik, tapi tentunya perincian dan urut-urutannya Nabi yang menerangkan. Baik, kalau mengingkari sunnah, lalu dengan cara apa dia berhaji nanti? Waqal litakhudhu manasikakum, hendaknya kalian mengambil manasik-manasik kalian. Maksudnya adalah litakhudhu anni, sebagaimana dalam riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, Baihaqi dan yang lainnya. Ambil dariku, bukan ambil dari ra'yu sendiri atau perasaan atau apa, tapi ambil dariku cara manasik kalian, manasik haji kalian. Fa inni la adri, karena sesungguhnya aku tak tahu. La'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi, boleh jadi aku tidak berhaji setelah hajiku ini. Iya. Rawahu Muslim. Kemudian wa qauluhu wa hada bihi siratal mustaqim, dan dengan Nabi Muhammad Allah membimbing para hamba menuju kepada siratul mustaqim. Maf'ul bihnya dihapus menunjukkan ini umum. As-sirata dia mansub bin naz'il khafid. Asalnya ila as-siratil mustaqim atau ala as-siratil mustaqim. Sebab Allah letakkan kata as-siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu maksudnya mengikut perintah Allah saja. Iya, ikut jalan yang lurus. Baik. Maksud jalan yang lurus itu jalan Allah ya. Iya, jalan Allah dan jalan Rasulnya. Allah Ta'ala mengatakan wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Baik, Allah mengajak manusia ke darus salam, ke surga, dan membimbing orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan Allah dan Rasulnya. Kita lihat di sini nanti qala Allahu azza wa jalla kepada nabinya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar membimbing kepada jalan yang lurus. Kelanjutan ayatnya jelas, siratillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yaitu jalannya Allah yang mana hanya milik Dialah kepunyaan langit dan bumi. Jadi jalan Rasul adalah jalan Allah itu sendiri. Qal wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Baik. Jadi ayat yang pertama disebut tadi membimbing menuju ke jalan yang lurus. Ayat yang kedua mengajak mereka ke jalan yang lurus. Nabi sendiri tentunya di atas jalan yang lurus, sebagaimana dalam surat Yasin, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar, yaitu termasuk dari para rasul, berada di atas jalan yang lurus. Qala Allahu azza wa jalla wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya ini yang aku wasiatkan ini adalah jalanku dalam keadaan dia lurus. Kita lihat dua ayat pertama itu mustaqim sebagai naat, sifat, ditambah dengan yang dalam surat Yasin mustaqim sebagai naat. Adapun yang ayat yang sekarang ini di hadapan kita, ayat Al-An'am, ini mustaqim sebagai hal, dan ini lebih kuat penunjukannya dalam ilmu nahwu dan balaghah. Karena hal menunjukkan sirat itu memiliki sifat mustaqim sejak zaman dulu sampai sekarang. Menunjukkan jalan Allah senantiasa lurus, tak pernah Allah mengajarkan yang buruk-buruk dan sebagainya. Fattabi'uh, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena jalan itu akan mencerai-beraikan kalian, membawa kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian tadi Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi takwa adalah setia di atas jalan Allah dan Rasulnya. Dan tentunya jalan Allah dan Rasulnya adalah jalan para sahabat. Nabi sudah mengatakan tentang orang yang selamat dari di antara 73 kelompok yang
72 yang masuk neraka itu mangkana alamit lima ana alaihi yauma wa ashabi. Orang yang berada di atas jalan semisal dengan jalanku dan para sahabatku hari ini. Baik, hadisnya sahih li ghairi. Hadis Anas, hadis Abdullah bin Amr dan yang lainnya. Baik. Fasabilul hidayah maqsurun ala tiba'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan hidayah itu dibatasi pada sikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipraktikkan, diamalkan dan dijelaskan oleh para murid beliau yaitu para sahabat. Wala yu'badullahu illa bima jaa'a bihi rasuluhul karim sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak disembah kecuali dengan ajaran yang didatangkan oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu apa yang Allah inginkan kecuali dengan bimbingan Nabi. Bagaimana prakteknya? Oh, dengan bimbingan Nabi dan seterusnya. Wala tariqa yusilu ilallah. Tidak ada jalan yang menyampaikan kepada Allah. La di sini nafiyah lil jins berarti ya. La tariqa. Tidak ada jalan yang menyampaikan kepada Allah illa bittiba'i ma jaa'a bihi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan mengikuti apa yang Nabi datangkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di muka surat 114, wa hajatul muslimi ilal hidayati ila siratil mustaqim. Hajat, keperluan seorang muslim kepada hidayah menuju ke siratul mustaqim a'zam min hajatihi ila ta'ami wasyarab, lebih besar daripada hajat dia kepada makanan dan minuman. Li'anna ta'ama wasyarab zaduhu fil hayatid dunya, karena makanan dan minuman adalah bekal dia dalam kehidupan dunia. Wasiratul mustaqim, sementara asiratul mustaqim zaduhu lidaril akhirah, bahkan apa? Dunia dan akhirat. Kita di dunia perlu bekal makan minum mungkin satu hari sekali, 2 kali, 3 kali dalam satu hari. Tapi siratul mustaqim setiap saat agar tidak digelincirkan oleh setan dan hawa nafsu. Jadi siratul mustaqim bekal dunia dan akhirat. Walihada ja'a du'a'u li talabil hidayati ila siratul mustaqim. Maka dari itu datang seruan, anjuran seruan untuk memohon hidayah menuju ke siratul mustaqim fi suratil Fatihah, dalam surat Al-Fatihah, allati tajibu qira'atuha fi kulli rakaah, yang wajib dibaca di setiap rakaatnya. Ya, ini pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah dan jumhur. Ini yang betul setiap rakaat. Adapun Malikiyah mengatakan hanya wajib di dalam sirriyahnya, bagian sirriyah, yang jahriyah tak wajib. Sebagian Hanafiyah mengatakan tidak wajib sama sekali. Yang wajib adalah Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Fatihah tidak wajib. Kata sebagian Hanafiyah. Yang betul setiap rakaat wajib membaca Al-Fatihah. Nah, ada ihdinas shirat. Min raka'atis shalah, dari rakaat-rakaat salat. Sawa'un kanat sawa'an kanat fardhatan au nafilah, sama saja ini wajib atau nafilah. Untuk yang Malikiyah tadi mengatakan itu apabila jadi makmum. Adapun kalau jadi imam atau sholat sendirian, memang wajib dibaca Al-Fatihah itu setiap rakaatnya. Kemudian qala Allahu azza wa jalla, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Takdirnya apa? Ihdina ila siratil mustaqim atau ala siratil mustaqim. Nah, sebagai maf'ul bih, as-sirat mansub karena ada huruf khafat yang dihapus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat. Jalan orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, kalau dilengkapi itunya ya. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang tersesat. Untuk kebaikan dinisbatkan pada Allah, an'amta 'alaihim. Tapi untuk keburukan, maka sebagai bentuk adab, kita tidak mengatakan yang engkau murkai, yang engkau sesatkan. Walaupun itu betul, tapi sebagai bentuk adab tidak disebutkan fa'ilnya, tapi orang yang dimurkai dan orang yang tersesat. Baik. Ini bagian dari adab. Ada sebagian jamaah tabligh di Indonesia mengatakan kalau memang kita ini muslim, kita sudah dapat hidayah, lalu kenapa kita masih mengatakan ihdinas siratal mustaqim?
Nah, ini meragukan ayat kan? Tapi apa? Dijelaskan kalau orangnya belum muslim maka dibimbing ila menuju ke jalan yang lurus yaitu Islam. Atau yaitu pakai ala, dia sudah muslim tetapi di atas sirat sendiri masih perlu bimbingan, masih banyak syariat yang kita perlu mempelajarinya, dan juga bimbingan untuk tidak tergelincir setelah di atas sirat. Banyak orang yang sudah di atas sirat lalu tergelincir, tidak setia dengan dalil karena tak tahu dalil tadi, atau dalil itu terasa berat, tidak sesuai hawa nafsu dan seterusnya. Jadi terus menerus mohon hidayah taufik. Fal muslim yad'u bihada doa, maka seorang muslim berdoa dengan doa ini bistimrarin, terus menerus, liyahdiyahu rabbuhu siratal mun'ami alaihim, agar Rabbnya membimbing dia kepada jalan orang yang diberi nikmat, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin, wa ayyujannibahu tariqal maghdubi alaihim, dan agar menjauhkan dia dari jalan orang yang dimurkai, yaitu orang yang mengetahui kebenaran kemudian menyelisihinya, wadhdallin, orang yang tersesat, yaitu orang yang tersesat karena belum memiliki ilmu, beramal tanpa ilmu. Minal Yahudi wan Nasara wa ghairihim min a'da'iddin, dari kalangan Yahudi dan yang menyerupai mereka dari ulama su, dan Nasara dan yang menyerupai mereka dari kalangan al-ubadul juhal, ahli ibadah yang jahil, dan para musuh agama ini yang lainnya. Ilahuna wallahu a'lam.